Om Swastiastu. Kembali bertemu dengan Bapak dalam pelajaran biologi. Hari ini kita akan membahas tentang transport pada membran. Di mana minggu kemarin kalian sudah mempelajari tentang sel dan strukturnya, di mana salah satu bagiannya itu ada namanya membran sel. Nah, sekarang kita akan lebih mendalami bagaimana sih proses transport atau keluar masuknya cairan pada membran. Transport pada membran itu ada dua. Ada transport pasif dan transport aktif. Nah, kita bahas dulu transport pasif. Transport pasif di mana transport molekul atau senyawa di sini tidak memerlukan energi. Jadi dia langsung dan bergerak dari daerah yang konsentrasinya lebih tinggi ke daerah yang konsentrasinya lebih rendah. Jadi mengikuti gradien dia, ya, tidak melawan tapi mengikuti. Sudah? Nah, di sini sebenarnya untuk transport pasif itu ada dua jenis. Ada difusi, ada osmosis. Nanti kita lebih lanjut ya penjelasan tentang dua jenis ini. Oke, kita bahas dulu difusi. Difusi merupakan pergerakan zat melalui atau tanpa membran ya. Jadi di sini tidak ada membran pada saat difusi dari wilayah konsentrasi tinggi hiper ke konsentrasi rendah hipo sehingga mencapai keseimbangan konsentrasi. Perhatikan di sini ada kata keseimbangan dan tanpa membran itu difusi. Nah, untuk difusi itu ada dua jenis. Difusi sederhana dan difusi terfasilitasi atau nama lainnya terbantu oleh protein transport. Nah, untuk difusi sederhana di sini terjadi secara spontan ya. Jadi dia sehingga tersebar merata. Contohnya ya, kalian misalkan menyemprotkan parfum di dalam satu ruangan atau kalian menaruh air gula di dalam air ya, sehingga dia kalau kalian aduk dia menghilang menjadi satu sehingga seimbang. Ya, karena tidak ada batasan, tidak ada membran yang membatasi. Ya, itu difusi. Sedangkan difusi terfasilitasi atau terbantu oleh protein transport di sini ada dua. Ada melalui protein saluran atau saluran protein, ada dari protein pembawa. Ya. Nah, di sini protein yang dimaksud adalah protein integer, ya, itu integra daripada membran sel. Ya. Nah, kalau di sini protein saluran, jadi dia bentuknya seperti ini, Nak. Jadi tinggal masuk aja, masuk, keluar dia seperti saluran. Begitu pula dengan ada yang namanya aquaporin kemarin di salah satu soal ya. Nah, ini dia di protein integer. Tapi protein integer juga dia memiliki sifat yang lain. Ada sifatnya seperti protein pembawa. Dia menyesuaikan bentuknya sehingga saatnya itu bisa keluar masuk tanpa bantuan energi. Ya, itu untuk difusi terfasilitasi. Ya. Nah, sekarang yang kedua tadi difusi. Sekarang osmosis. Atau istilahnya difusi air ya. Pergerakan air atau pelarut lain melalui membran. Nah, kalau tadi difusi tidak ada membran, di osmosis ada membran semi permeabel dari wilayah yang konsentrasi zat terlarut rendah, hipo, ke wilayah yang berkonsentrasi zat terlarut tinggi, hiper. Ya. Nah, di sini. Jadi seperti ini dia kalau kita gambarkan. Ya, di sini ada membran. Nah, yang hanya bisa masuk melewati ya, yang semula sejajar, tiba-tiba setelah dibiarkan beberapa lama sehingga di sini apa? Sebelahnya naik, sebelahnya turun. Kenapa? Karena di sini molekul gulanya lebih banyak sehingga air dari konsentrasi di sini airnya konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Di sini rendah airnya. Kenapa? Molekul gulanya lebih banyak sehingga hanya air saja yang bisa masuk. Mengalir sehingga di sini turun, di sini tinggi. Terus gulanya bagaimana? Gulanya dia tidak bisa melewati membran ini. Ya, jadi gulanya tetap aja, cuma airnya yang berubah posisi. Ini yang disebut dengan osmosis.
Nah, adapun ya dampak daripada osmosis pada sel hidup ya. Bapak di sini contohkan pada sel hewan yaitu sel darah dan pada sel tumbuhan ya. Jika pada larutan hipotonik yang banyak air, pada sel hewan dia akan mengalami lisis, pecah, meledak karena airnya masuk lebih banyak. Kalau pada sel tumbuhan dia masih tetap normal karena ada dinding selnya ya, tapi dia mengembang banyak. Nah, kalau pada isotonik, nah artinya isotonik apa? Sama di dalam dengan di luar, tidak terjadi apa-apa. Sedangkan di sel tumbuhan dia agak lembek sedikit, ya. Nah, bila pada larutan hipertonik, jadi kadar airnya rendah, ya, kadar airnya rendah di luar, maka air di dalam sel ini keluar, sehingga selnya mengkerut, ya, mengkerut selnya. Kalau pada sel hewan, tapi kalau pada sel tumbuhan gimana? Membran selnya lepas dari dinding sel. Ini disebut plasmolisis, ya. Nah, sedangkan di sini disebut dengan krenasi. Ya, mengkerutnya sel itu krenasi. Kita perjelas pada hewan. Nah, di sini pada larutan hipertonik, air akan masuk sel lebih cepat daripada keluar, ya. Jadi masuk lebih cepat dibandingkan keluar, sehingga dia meledak, lisis istilahnya. Proses ini dinamakan hemolisis. Meledaknya sel darah, ya, karena kebanyakan air. Kalau isotonik, ya sama, nggak masalah, dia tetap normal, ya. Nah, ini kalau hipertonik gimana? Mengkerut, ya. Nah, proses ini disebut krenasi. Nah, di sini untuk sel darah merah, ya, larutan hipotonik itu aqueous, larutan isotonik itu garam 1%, ya. Larutan hipertonik itu garamnya lebih banyak. Kalau dari sel hewan, bagaimana dengan sel tumbuhan? Nah, ini dia penjelasannya. Pada sel tumbuhan dia menggembung, ya. Nah, di sini dinamakan turgid, ya. Dia kaku sekali, ya. Kaku sekali dia, keras. Ya, turgid amat kaku. Kalau isotonik gimana? Ya, hampir sama sebenarnya normal, cuma dia agak lebih lembek sedikit, ya. Sedangkan jika di hipertonik, di mana airnya di sini keluar dalam sel keluar, nah di sini disebut plasmolisis. Ini yang kadang-kadang menyebabkan kematian. Contohnya, ya, paling real. Misalnya kalian menanam tanaman sekarang, kemudian siang harinya tiba-tiba anjing kalian kencing di sana, atau bahkan kalian kencing di tanaman yang baru tadi pagi kalian tanam. Esoknya tanaman tersebut pasti mati. Karena apa? Karena akarnya ini dia mengalami plasmolisis. Jadi air kencing kalian, ya, itu menyebabkan konsentrasi di luar akar itu menjadi lebih tinggi, sehingga air akan keluar. Sel di sini, ya, membran selnya dia mengkerut. Bisa ya? Itu tentang osmosis dan dampaknya. Nah, kalau tadi sudah penjelasan tentang transport pasif, sekarang transport aktif. Nah, berbeda dengan transport pasif tadi, di mana tidak memerlukan energi, dia mengikuti gradien. Kalau sekarang aktif, dia memerlukan energi, melawan gradien, ya, dan menggunakan protein transport, ya. Jadi dia ada khususnya sekarang. Contohnya yaitu pompa ion, kotransport, dan transport massal. Kita bahas satu persatu sekarang. Ya, untuk yang pompa ion, Bapak ambil contohnya pompa natrium kalium, ya. Di mana di sini mempertukarkan natrium Na+ dengan kalium K+ yang melewati membran plasma. Nah, kapan terjadi pompa ion? Itu pertanyaannya sekarang. Jika Na+ tinggi di luar sel dan di dalam sel rendah, begitu pula sebaliknya, K+ rendah di luar sel, tinggi di dalam sel, ya. Nah, aturannya bagaimana kalau pompa ion? Dia akan memindahkan 3 ion Na+, ini setara dengan 2 ion K+ di dalam sel, ya. Jadi tidak baru 3,
pasangannya dengan 3. Tidak, kalau Na plus 3, K plus pasti 2. Nah, seperti ini. Ya, kalau kalian perhatikan, aduh Pak, ribet Pak, nggak ngerti. Oke, kita bahas satu per satu ya. Dimulai dari awal. Ya, di mana ya Na plus pada sitoplasma, ya, sitoplasma ingat di luar ya, berikatan dengan pompa natrium kalium. Sehingga afinitas terhadap Na plus tinggi saat protein terbentuk seperti ini. Jadi ini dia. Jadi Na plus dulu, ya, sitoplasma di dalam ya, masuk dia ke proteinnya, melekat 3 dulu. Kalau sudah melekat 3, maka ada ATP di sitoplasma, dia melekat juga pada protein. Ya, sehingga melepaskan. Ya, ini terbuka lagi di ujung sebelahnya. Ya, terbuka, Na-nya keluar. Setelah Na keluar, ya, sudah K-nya masuk 2. Ya, setelah K masuk, nah ini untuk membuka pintu ini fosfat. Nah, yang tadi, nah, P yang tadi energi tadi terlepas dia, ya, terlepas sehingga di sini terbuka, maka masuklah K plus ke dalam sel, ya, ke dalam sitoplasma. Seperti itu, pompa ion. Yang kedua, kotransport, ya, di mana inilah transport serentak oleh protein membran. Contohnya adalah protein membran memindahkan sukrosa ingat gula ya, ke dalam sel melawan gradien konsentrasi. Dan ada syaratnya. Ya, syaratnya apa? Jika molekul sukrosa ini bergerak ditemani oleh ion hidrogen, dia harus berpasangan, ada pasangan, ya, ion hidrogen. Ya, jadi ion hidrogen ini menggunakan protein transport sebagai jalan untuk berdifusi, menurunkan gradien elektrokimiawi yang dipertahankan oleh pompa proton. Ya, jadi walaupun dia hanya sukrosa saja, seperti tadi di osmosis kita ketahui bahwa gula dia tidak bisa melewati membran, ya, tidak bisa melewati membran. Tapi dia akan bisa melewati membran jika ditemani oleh ion hidrogen sehingga tidak terjadi osmosis. Ya, itu disebut dengan kotransport. Contoh, ya, contohnya seperti tadi. Yang ketiga, transport massal, ya. Air dan zat larut berukuran kecil memasuki dan meninggalkan sel secara difusi, ya, melalui lapisan lipid bilayer ya, atau lapisan ganda lipid membran plasma dengan cara dipompa atau diangkut melintasi membran oleh protein transport ya. Nah, ini molekul besar seperti polisakarida. Polisakarida itu karbohidrat ya. Ya, yang melintasi membran secara massal melalui pengemasan dalam vesikel. Nah, dalam vesikel di sini ada kata vesikel. Proses ini memerlukan energi. Nah, kalau polisakarida masuk ke dalam sel, dia melalui cara endositosis. Transport massal ada 2, ekso dan endo. Kalau zat dari luar masuk ke dalam disebut endositosis. Tapi kalau dalam keluar disebut eksositosis. Oke. Nah, ini dia. Ekso adalah transport makromolekul, ya. Jadi gula di dalam sel, kemudian protein dalam sel, kalau dia mau keluar sel, ya, itu peristiwanya disebut eksositosis. Ya, kalau endositosis, ya, itu adanya makromolekul masuk ke dalam sel. Nah, di sini ada 2 contoh, ya, fagositosis dan pino. Bedanya di mana? Kalau zat yang masuk dalam bentuk padat disebut dengan fagositosis. Kalau dalam bentuk cair, pinositosis. Ya, fago padat, cair pino. Nah, seperti ini. Nah, kalau yang ini, nah ini zat padat ya. Ya. Zat padat dari luar masuk. Nah, diselubungi dia oleh vesikel. Ya, nanti dicerna oleh lisosom ya. Sedangkan kalau ini ya cairan ya, dalam bentuk lebih kecil, bukan padat sekali tapi lebih kecil masuk ke dalam. Ya, ini pino. Ya, jadi kalau padat sekali fago, kalau agak cair atau kecil-kecil molekulnya disebut pino.
Oke, kesimpulan ya. Secara umum ya, untuk transport pada membran ada dua, transport pasif dan aktif. Perbedaan mendasar yaitu pasif tanpa energi, aktif memerlukan energi. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Sekian dulu penjelasan Bapak tentang transport pada membran. Silahkan jika sudah yakin, silahkan langsung kalian kerjakan latihan soalnya. Ingat, 3 kali pengulangan. Semoga nilainya lebih bagus. Bapak akhiri sampai di sini. Om Santi 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 Om.